Kembali di sesi terakhir, rakyat bersuara. Sekarang adalah waktunya untuk closing statement, pernyataan penutup. Tapi kalau ingin menyampaikan sesuatu terkait pertemuan, silakan. Saya mulai dari Bung. Oh, Anda, silakan. Terima kasih, Bang Aiman. Andi, silakan. Kalau kita melihat, saya mengatakan syukur alhamdulillah bisa bertemu. Ini air terbuka nih ya? Ya, karena sudah ini ketiga ya. Yang diharapkan kemarin itu waktu Danantara, peresmian Danantara. Di situ ada Pak Jokowi sebagai presiden ke-7, di situ ada Pak SBY hadir di sana. Kan diharapkan beliau hadir. Kan beliau lagi umroh pada saat itu, ya kan? Maka dicarikan waktu. Presiden kan juga sibuk waktunya kan. Bagaimana ada waktu untuk dan timing yang tepat. Hari Raya Idul Fitri ini saling memaafkan ini timing yang tepat. Kalau dia datangnya malam, beliau juga sibuk dengan urusan-urusan pada malam hari baru beliau punya waktu untuk hadir ke rumah Ibu Mega. Kenapa hadir ke rumah Ibu Mega? Pertemanan beliau itu seperti kakak dan adik. Ya. Tidak ada nama kita katakan ada Bapak Presiden di sana, tidak, sebagai sosoknya Pak Prabowo hadir di sana sebagai adik dari Ibu Mega. Kalau pembicaraan di sana hanya mereka yang tahu, kalau mungkin kalau kita melihat mungkin juga nanti ada kaitan dengan Kongres PDIP yang maksudnya? akan datang. Kan gitu. Ya artinya negara ini aman lah. Damai. PDIP minta dukungan dari Pak Prabowo juga. Itu ada keuntungan. Ya, itu salah soal timbal kongres balik. itu maksudnya apa? Itu bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas adalah mungkin langsung mengundang. Ibu Mega mengundang Pak Prabowo untuk hadir Oke. di acara Kan kalau kongres. kalau orang logikal mengundang itu, Ibu Mega yang datang ke istana meminta kehadiran Pak Prabowo untuk datang. Itu kan kalau resmi, Bung Rey. Ini kan kita ini ibarat kakak dan adik. Kalau kakak dan adik tidak perlu kita formal-formal. Iya, kalau makanya. dikatakan Kalau Mas, orang hadir ya Mas. Oh siap Mbak Ayu. Itu sudah pasti otomatis. Ya iya, Beliau itu. Artinya orang itu kalau datang ke rumah orang lain menandakan dua hal. Pertama, betul dia hormat. Yang kedua adalah dia butuh sesuatu. Ini Ibu Mega. Ibaratnya nih kalau kita buat ilustrasinya, Pak Prabowo datang ke rumah saya dulu ya. Ngapain? Saya mau nyerahin undangan kongres. Itu kan pemikiran dari Bung Rey. Kan saya bilang kini tidak formal untuk bicara itu. Gini loh maksud ada saya. pembicaraan-pembicaraan lain yang di dalamnya Bung Rey. Iya. Yang kita tidak Ya, itu ketahui makanya. seperti itu sebagai negarawan masing-masing. Makanya, kalau- yang paling utama saya adalah beliau sudah bertemu alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Presiden Kalau kita Round bicara Table soal- Club kalau di kita mana bicara semua soal kongres presiden itu tadi. hadir di sana Kita bicara soal di bawah kongres itu kepemimpinan tadi. Pak Prabowo Subianto, maka negara ini akan damai dan tentram. Oke, baik. Makasih tapi untuk tangan. Ada yang mau disanggah nggak? Iya. Terkait kongres misalnya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa sebaiknya tidak menduga-duga tentang apa pembicaraan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Biarlah saat ini PD Perjuangan dan Pak Prabowo yang paling tahu. Jadi saran saya itu Ya, aja. setuju, Dan, setuju. saya closing statement saya mau berpesan kepada pemerintah saja untuk lebih serius bekerja dan lebih cermat mencermati situasi geopolitik global yang sedang terjadi karena ini tidak mudah. Badainya tidak kecil, angin puting beliungnya besar. Jadi jangan ditanggapi dengan statement-statement nyeleneh, apalagi statement-statement yang justru menunjukkan kita anggap remeh sesuatu. Karena palu godamnya akan semakin besar kalau kita menganggap remeh sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau sampaikan kepada Pak Prabowo, segeralah mengevaluasi kabinetnya. Siapapun pejabatnya yang masih belajar jadi pejabat, sudahlah ganti-ganti dulu lah dengan orang-orang yang memang mengerti pekerjaannya apa, mengerti membawa perahu bernama Indonesia ini ke jalan yang benar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Kalau sekarang karena kita melihat pejabat ini banyak yang tidak mengerti sebetulnya dia mau ngapain, malah sibuk upload kegiatannya di media sosial, apa itu gak jelas. Jadi saran saya kepada Pak Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Gantilah orang-orang yang memang masih belajar bekerja, belajar berjabat. Udahlah, kita ini butuh orang-orang profesional. Bukan dengan kader PDIP tapi ganti ya. Oh, saya tidak mau bicara tentang itu. Itu biar keputusan partai. Tetapi saya ingin siapapun yang duduk mengurus negara ini adalah orang-orang yang profesional, pengabdi kepada Merah Putih, kepada Garuda. Jadi itu aja Tegaskan pesan dulu saya. Bung Ferdinand, PDI mau koalisi atau mau oposisi? Kalau saya ditanya pendapat saya pribadi, saya memilih berdiri di luar. Tapi kalau keputusan partai berbeda, saya pasti ikut partai. Oke, baik. Bung Refli silakan. Iya,
yang namanya oposisi itu is a must ya, satu keharusan. Jadi pemerintahan tidak perlu risau kalau ada orang-orang yang bersikap oposisional. Di Indonesia ini justru peran oposisi formal di parlemen, di partai politik, di political society itu tidak berjalan dengan baik. Karena oposisinya masih oposisi cari rente, masih take and give. Kendor keras kan begitu. Harusnya ya oposisi yang betul-betul firm terhadap angka, nilai, value dan lain sebagainya jelas gitu. Jadi kalau kita misalnya aspek apa yang ingin kita kritisi dengan luar biasa, aspek ekonomi misalnya, apa pertumbuhannya yang 8%, kemudian pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi partai politik dan parlemen tidak menjalankan itu. Yang menjalankan itu adalah society, mahasiswa, para ahli, para aktivis dan lain sebagainya. Nah, rupanya sepertinya kalau kita lihat pertemuan-pertemuan elit dan lain sebagainya, rasanya mereka sibuk bicara tentang bagaimana bagi-bagi sesuatu saja, saya merasa. Apakah sesuatu itu diambil atau tidak, itu soal lain. Misalnya pernyataan Surya Paloh, kita tahu dirilah karena kita bukan pendukung Prabowo dari awal. Kan artinya pembicaraan bagi-bagi awalnya kan, tapi tidak diambil. Saya kira dalam rangka 20 April nanti 6 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo, sesungguhnya barangkali akan ada reshuffle seandainya misalnya PDIP mau ditarik ke dalam. Nasdem mau ditarik ke dalam, artinya kan harus ada slot yang diciptakan. Gak mungkin dong kemudian tiba-tiba diciptakan kementerian baru lagi ya kemudian untuk partai tersebut. Yang terjadi pasti adalah beberapa menteri akan diganti. Bisa jadi dalam rangka itu juga. Jadi barangkali Prabowo ingin memastikan bahwa apa yang dia kerjakan itu didukung oleh segenap atau seluruh komponen bangsa. Padahal dalam negara demokrasi tidak akan pernah terjadi seperti itu. Selalu ada komponen masyarakat yang dengan kritis, dengan cara cerdas, mengkritik kebijakan-kebijakan yang kira-kira bermasalah. Karena tidak ada kebijakan yang sempurna. Contoh misalnya, apakah salah kalau saya memberikan makan bergizi kepada anak-anak yang tidak mampu dan lain sebagainya? Pernyataan itu tidak salah. Tetapi begitu kita going into detail, apakah program itu berlangsung dengan sebaik-baiknya tanpa dikorupsi? Kan itu yang kita harus jaga bersama. Bukan kehendak Prabowo ngasih makan, itu nggak ada yang salah. Karena saya dengar dia menyinggung-nyinggung nama saya dan kemudian dikaitkan dengan pemberian makan dan lain sebagainya. Padahal bukan itu yang saya sering bicarakan. Sehingga menurut saya ke depan ya sudah go ahead. Kita berharap bahwa dalam diri Prabowo tidak ada conflict of interest. Sorry to say, saya mengatakan konflik of interest itu banyak sekali di Jokowi. Konflik of interest itu muncul di terakhir masa pemerintahannya SBY. Tapi kita berharap dia tidak punya konflik of interest. Kenapa? Pada masa akhir pemerintahan SBY sudah mulai membelokkan Demokrat tidak lagi sebagai partai Demokrat. Dulu Ferdinand di sana ya kalau nggak salah. Tetapi mulai partai keluarga, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kira-kira kapan AHY diganti. Mungkin sampai 20 tahun barangkali belum diganti juga. Bayangkan still young, masih muda, ya kan? Lalu Jokowi, dulu kita tahu Gibran tidak tertarik politik. Tapi begitu periode keduanya mulai. Tapi kan Demokrat beda. Bisnis dan lain tidak sebagainya. jadi presiden kan? Oh enggak dong. SBY balik lagi kan menyiapkan perahu itu kan ketika Anas Urbaningrum, ingat enggak? Iya, tapi kan pada masa akhir 2017 waktu I know, tetapi ingat Pilkada DKI. itu dia balik lagi kan? Politiknya. Iya, dia balik menyiapkan perahu itu. Itu kan pinternya dia. Perahu itu dia siapkan. Nah, kalau misalnya Prabowo kemudian menyiapkan Didit, menyiapkan the second term of office, menyiapkan siapapun, Saras dan lain sebagainya sebagai dinasti keluarga, maka kerusakan yang sama akan terjadi juga. Nah, saya berharap Prabowo menjadi pemimpin yang genuine, tidak berpikir pada periode kedua, tapi berpikir bagaimana mencetak prestasi sebanyak-banyaknya dan melakukan evaluasi dengan objektif
terhadap pembantu-pembantunya. Dan yakinlah, jangan takut dengan Ray Rangkuti. Ray Rangkuti tidak akan pernah berbahaya. Apalagi Refli Harun. Oke. Kita ini cuma kritik doang. Nggak punya agenda politik. Saya udah mengatakan sampai 2029 saya tidak akan tertarik jabatan apapun dari pemerintahan ini. Selesai. Anda mau ngundang saya, mau ngapain? Ya paling cuma berdebat doang. Anda mau kasih saya offer apapun, tidak akan saya terima. Oke. Dan tidak mungkin saya terima begitu saya sudah publicly mengatakan seperti ini. Karena saya sengaja sebagai kontrol pribadi saya, jangan sampai kemudian ada gosip-gosip di bawah yang mengatakan, Refli mau negosiasi dan lain sebagainya. No way. 2029 saya tetap beroposisi. Amin. Oke. Oke, baik. Silakan Bung Smart. Nggak bisa disalahkan Ya, Bu Refli. Karena ada juga tokoh yang menyebut dan mengatakan isu terbuka nggak akan ikut Iya. tiba-tiba jadi pejabat juga ujung-ujungnya. Dan itu sering diundang oleh Bung Aiman. Oke. Babe Haikal kan, saya kan bukan kiai. Oke. Silakan. Ya, jadi ada beberapa poin di closing statement ini yang ingin saya sampaikan, bahwa pemerintahan Prabowo ya, dengan kepemimpinan Presiden Prabowo menyikapi berbagai dinamika ya, termasuk kebijakan Trump dan lain sebagainya, saya rasa sudah sangat cepat respon. Tergantung perspektifnya bagaimana, karena dia sudah melakukan konsolidasi ASEAN, mengirim utusan dan lain sebagainya, yang menurut kami itu adalah langkah cepat sebagai kepala negara. Bahwa memang ada hal yang belum terkomunikasi dengan baik, mungkin itu akan diperbaiki oleh pemerintahan ini. Bahwa memang ada langkah-langkah konkret yang dilakukan Pak Prabowo, itu harus diakui juga. Dia langsung ke Malaysia, bertemu dengan kepala negara Malaysia dan lain sebagainya. Ini kan juga bagian dari mengkonsolidasi dampak dari kebijakan Trump, dan yang juga mengantisipasi apa saja dampak negatif ke Republik. Nah, bicara soal tadi disampaikan soal para petani, saya responnya juga cukup baik. Baru beberapa hari lalu juga kan sudah mulai disiarkan, Pak Prabowo sampaikan kasus Bulog misalnya. Bulog itu seluruh direksinya diganti cuma karena petani tunggu. Karena Pak Prabowo minta dijemput itu. Gitu loh, gabah segala macam itu dijemput, yang memang udah petani-petani itu sudah panen. Direksi diganti karena soal itu. Jadi saya juga meyakini sekali soal tomat busuk itu juga sudah teratasi dengan baik. Bahwa memang juga ada juga misalnya ya, ada juga kewenangan kepala daerah, bupati dan lain sebagainya dalam mengatasi soal panen di daerah-daerah. Itu kan juga tidak bisa dipungkiri. Dan tidak sedikit loh kepala daerah yang dari partainya Bung Ferdinand, banyak juga termasuk di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi saya rasa semua juga saat ini harus bahu-membahu. Bahwa ada lapangan pekerjaan hilang, akan datang juga lapangan pekerjaan lain. Misalnya aquaculture, soal budidaya perairan segala macam, Pak Prabowo juga sudah sampaikan bahwa akan ada puluhan ribu itu masuk tenaga kerja baru, misalnya kapal ikan yang akan dibangun dan lain sebagainya. Dan ini kan sesuatu yang perlu juga kita apresiasi, bahwa pemerintahan tidak berdiam diri, bahwa pemerintahan terus berbenah diri, bahwa ada hal yang kurang itu lumrah dalam pemerintahan, tapi bahwa ada hal yang perlu kita apresiasi dan kita dukung. Dan sudah saatnya jika bicara soal tema sekarang ini, Bung Aiman, Indonesia harus apa? Harus bersatu, persatuan kesatuan. Jadi kalau tanpa terkecuali, jadi kalau pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo yang terjadi kemarin malam ya, kalau tidak salah, itu kan juga bagian dari simbol persatuan kesatuan. Mudah-mudahan Bung Ferdinand, Bung Refli dan lain-lain juga bisa bersatu padu dengan posisinya masing-masing. Saya rasa nggak ada masalah. Baik, terima kasih Bung Smart. Pak Amir Hamzah, silakan 2 menit ya, maksimal. Saya kira penyelenggaraan pemerintahan negara kita ini kan syarat dengan peluang, tapi juga penuh dengan tantangan. Untuk memanfaatkan peluang, kita perlu kemampuan dan kekuatan. Untuk menghadapi tantangan, kita juga perlu kemampuan dan kekuatan. Oleh karena itu kita harapkan bahwa apa yang terjadi belakangan ini barangkali merupakan tekad kita bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk memanfaatkan peluang itu secara maksimal dan juga menghadapi tantangan secara maksimal sehingga dapat mewujudkan social society yang kuat dan didampingi dengan kemampuan pertahanan keamanan negara yang mapan. Saya kira barangkali demikian harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bung Rey, silakan. Terima kasih. Saya
sebetulnya kan saya kira di forum ini juga dari awal mengatakan saya nggak terlalu optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo gitu. Saya mengatakan saat itu dari kasus soal pembentukan kabinet yang jargonnya adalah efisiensi, ternyata jumlahnya sampai 44 ya. 48 malah ya anggota kabinet yang sekarang ini gitu. Saya kira akan berhenti di situ dan kenyataannya kan tidak. Nambah lagi ya kan. Wamen di 48 anggota kabinet ya, ditambah ini lagi, tambah itu macam-macam dan sebagainya itu. Dan saya kira apa yang kita bicarakan dulu di sini ini juga yang kelihatan mulai menyeruak di tengah masyarakat. Ada rasa tidak percaya bahwa pemerintah kita ini betul-betul sedang menjalankan apa yang disebut dengan efisiensi. Istilah masyarakat kita itu kalau kita kutip di medsos itu adalah ya efisiensi itu hanya untuk kita, untuk mereka sih kagak gitu. Apalagi kemarin misalnya kan kita membaca di berita bahkan aspri presiden pun dijemput dengan pesawat kepresidenan ke Bengkulu kan. Kan itu mungkin bagi sebagian orang ya nggak apa-apa lah, tapi itu kan bagi orang lain itu mengatakan ini bagaimana logikanya? Sekelas aspri dijemput oleh presiden pakai pesawat kepresidenan ke Bengkulu gitu. Jadi pada tingkat tertentu yang membujarkan apa yang disebut dengan tarikan efisiensi itu justru adalah perilaku-perilaku di kalangan mereka sendiri gitu. Belum lagi misalnya soal retret yang biayanya berapa tuh. Kan itu juga udah kritik soal solusinya efisiensi macam-macam. seperti apa, Bung Rey? Gini kan tadi Bung Semar mengatakan persatuan. Sebetulnya ini bisa terjadi kalau presidennya sendiri mencontohkan itu pada dirinya. Misalnya efisiensi. Dicontohkan sendiri. Masa aspri dijemput pakai pesawat kepresidenan ke Bengkulu? Kecil, tapi itu kan simbolik gitu. Yang dilihat orang apa? Loh kok jadi begini gitu, kira-kira itu satu. Nah yang kedua, tidak bisa tidak, harus ada pemberantasan korupsi memang. Pokok persoalan kita itu menurut saya uang kita habis karena dimakan oleh orang yang tidak punya hak. Dalam hal ini tentu koruptor kan. Sayangnya KPK kita ini bekerja keluar bukan ke dalam. Padahal semestinya yang harus dilakukan oleh KPK itu adalah bagaimana ia membentengi orang yang sedang berkuasa agar tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaan pada dirinya untuk menggarong uang rakyat. Lah ini kan KPK kerjanya apa? KPK yang dulu 6 bulan 7 bulan udah ada loh menteri yang mereka cokok tuh. Ini apa? Konferensi pers ukuran 2 miliar 3 miliar. Jadi kalau KPK nggak bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo, sementara KPK ini sekarang sudah bagian dari pemerintah eksekutif, jangan kita berharap akan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang ada sekarang seperti yang kita lihat itu tadi kan, kalau keluar ke oposisi kencang, kalau ke dalam KPK seperti tutup mata. Dan perlu tindakan-tindakan yang juga tegas. Kasus bambu itu pagar bambu sudah tepat dong. Tapi mosok ya hanya sampai di kepala desa? Kan nggak masuk akal kita. Buat apa kepala desa dan seberani apa kepala desa kok bisa mensertifikasi laut? Kalau tidak ada sesuatu yang bayangan kita kan, yang lebih besar kekuasaannya di belakang kepala desa itu. Nah yang ketiga tentu saja adalah apa yang disebut oleh Pak Amir tadi itu. Soal dugaan korupsi yang terjadi pada rejim-rejim sebelumnya. Yang harus juga dituntaskan oleh KPK kita yang sekarang. Nah yang ketiga berhubungan dengan soal penegakan hukum itu, saya dari awal mengatakan Pak Prabowo tolong diganti Pak Sigit. Kenapa? Karena polisi kita ini mohon maaf, yang dibaca oleh publik kita itu hari demi hari yang negatifnya. Dan makin kesini kelihatan respek publik terhadap kepolisian kita juga makin menurun. Enggak lah, kalau itu kan bisa dibantah. Bahwa kepuasan publik terhadap Polri cukup tinggi, Rey. Cukup tinggi. Jangan kau menafikan juga. Oleh karena itu, bahwa setiap Kapolri itu selalu ada persoalan-persoalan yang terjadi. Itu macam-macam. Enggak zaman sekarang aja sebenarnya. Oke. Jadi
kan tadi Anda menyebutkan bahwa setiap Kapolri ada masalah. Ya, iya, Oke. kan ada aja persoalan-persoalan yang hadir. Iya, Nah, makanya. persoalannya bahwa di era sekarang jauh lebih cepat penanganan kasus Sambo dan lain sebagainya. Bahwa satu-satunya Kapolri itu yang bikin lomba mural mengkritik Polri. Oleh karena Bikin orasi segala macam Iya, yang mengkritik Polri dikasih hadiah pula lagi. Iya. Oh. Nggak ada sebelumnya Kapolri Oke. sebelumnya gitu loh. Oleh karena Anda menyebut tadi bahwa di setiap Kapolri itu ada masalah, oleh karena itu saya mengatakan copot Kapolrinya. Bukan ada masalah, Kalau bahwa ada selalu ada masalah. permasalahan di zaman-zaman Kapolri menjabat. Oke. Siapapun Kapolrinya. Ya. Oleh Bahwa karena- ada persoalan oleh yang karena diselesaikan oleh itulah. Kapolri dengan gayanya masing-masing, itu juga harus diapresiasi. Iya. Sebut Kapolri siapa yang bikin mural mengkritik Polri dengan keras. Iya. Sebut Kapolri siapa yang melakukan lomba orasi dengan mengkritik Kapolri dengan keras. Tidak Coba ada. sebut Kapolri Bahwa mana yang Kapolri juga Kapolri mana naik yang ke mencetak mobil sawah komando, sampai mobil 1.000 komando berapa? gitu loh. 1 juta hektar. Jadi nggak Oke, gitu baik. juga. Tapi Jangan sejak juga kapan prasangka buruk Kapolri terus gitu loh. diberi Baik, amanah? ini adalah akhir dari rakyat bersuara. Siapapun berhak untuk menyampaikan selama sampaikan dengan fakta dan data. Dan ini sekali lagi lahir. Terima kasih Bapak sekalian. Kita akan lanjutkan nanti di Rakyat Bersuara pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Terima kasih.